Salam misioner. Halo adik-adik, kami anak dan remaja Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Selamat berjumpa di tahun 2021 ini. Hari ini tanggal 3 Januari tahun 2021, di mana kita masih dalam pandemi COVID-19, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau juga Hari Raya Epifani. Dan juga kita bersyukur karena hari ini merupakan Hari Anak dan Remaja Misioner Sedunia yang ke-178. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberikan putramu Yesus. Ia lahir di sebuah kandang yang hina. Dan hari ini para Majus datang untuk menyembahnya. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Semoga kami para remaja misioner dapat meneladani para Majus yang berusaha mencari Engkau dan sujud menyembah Engkau. Bantulah kami agar kami dapat melakukan seperti apa yang diajarkan oleh para Majus dari timur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi,
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan atau bercerita tentang para Majus yang datang dari timur. Mereka itu datang untuk menyembah Sang Mesias yang baru lahir. Dan apa yang dilakukan para Majus untuk bertemu raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Adik-adik yang terkasih, orang-orang Majus, mereka itu mencari tahu di mana Yesus dilahirkan. Dan akhirnya dengan penuh sukacita, ketika mereka melihat sebuah bintang yang berhenti di suatu tempat di mana Yesus dilahirkan, maka masuklah orang-orang Majus itu dan mereka menyembah dia. Selain menyembah raja yang baru dilahirkan itu, orang-orang Majus itu juga membawa hadiah yang sangat bernilai harganya, di mana mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan penghormatan yang tertinggi serta membawa hadiah yang tak ternilai bagi seorang raja yang baru dilahirkan. Adik-adik, pada peringatan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani, kita senantiasa memusatkan perhatian pada iman atau kepercayaan yang dimiliki oleh para Majus, di mana iman yang mereka miliki bukan semata-mata karena mereka pintar, karena pengetahuan mereka, tetapi lebih pada
penyerahan diri mereka kepada bimbingan Tuhan. Di mana orang Majus itu mengandalkan bimbingan Tuhan yang hadir lewat pengetahuan yang mereka miliki. Maka dari itu adik-adik, bukan agama atau pengetahuanlah yang dapat menggerakkan kita, tetapi penyerahan diri kita kepada bimbingan Tuhan. Dan bimbingan itu datang dengan cara yang Tuhan inginkan, bukan yang kita dambakan. Untuk itu adik-adik, mari sikap yang dituntun dari kita adalah keterbukaan dan kejujuran. Para Majus telah sujud di hadapan Yesus Sang Bayi. Mereka telah memberikan teladan kepada kita semua untuk berusaha mencari dan membawa persembahan dan menyembahkannya. Iman para Majus hendaknya menjadi teladan bagi kita semua. Secara khusus untuk adik-adik, anak dan remaja, di mana pada hari ini kita rayakan ulang tahun. Di mana ya? Hari ini kita merayakan Hari Anak dan Remaja Misioner Sedunia yang ke-178. Anak dan remaja sebagai bintang misioner harus meneladani para Majus untuk berjalan dalam bimbingan Tuhan. Menjadi bintang misioner harus berani menjadi saksi cinta kasih Tuhan melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. 2D, 2K. Teladan para Majus harus kita ikuti. Kita berusaha mencari Tuhan. Kita datang sujud dan menyembah di hadapannya. Karena hanya Tuhan yang patut kita sembah. Adik-adik yang terkasih, kita datang sujud dan menyembah di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan akan segala kehidupan kita, pergumulan hidup kita, baik suka maupun duka. Terlebih, mari kita persembahkan kepada Tuhan akan apa yang sudah kita alami selama tahun 2020. Semoga di tahun 2021 ini boleh memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, terlebih anak dan remaja, agar kita boleh berkumpul bersama dengan teman-teman. Kita boleh mengikuti kegiatan anak dan remaja di paroki kita yang tercinta ini. Adik-adik yang terkasih, semoga di hari anak dan remaja misioner ini, para anak dan remaja semakin teguh beriman, semakin dikasihi Allah dan sesama. Dan di hari raya penampakan Tuhan ini juga, remaja misioner dipanggil untuk datang menyembah Yesus, Sang Bayi yang baru dilahirkan. Doa dan penyembahan menjadi bagian penting dalam kehidupan orang beriman. Dan sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga belajar darinya untuk selalu mengutamakan doa dan penyembahan. Doa menjadi nafas iman kita, menjadi sumber kekuatan dan perjuangan hidup kita. Dan salah satu semangat
dasar dari anak dan remaja misioner adalah doa. Oleh karena itu, di hari raya penampakan Tuhan ini juga, para remaja misioner datang dan menyembah Tuhan Yesus melalui doa dan penyembahan pribadi maupun bersama. Para remaja misioner akan tumbuh imannya dan semakin kokoh sebagai misionaris Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, Paus Fransiskus juga menekankan tentang penyembahan. Beliau mengatakan, begitu kita kehilangan rasa penyembahan, kita kehilangan arah dalam kehidupan Kristen, yaitu perjalanan menuju Tuhan. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk perutusan misioner pekan ini, mari kakak mengajak adik-adik untuk selalu rajin berdoa, karena doa menjadi sebuah nafas kehidupan. Doa salah satu poin penting dalam kehidupan anak dan remaja. Dan melalui doa, kita mau merangkul teman-teman kita, orang-orang yang menderita, dan siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita. Kita adalah remaja misioner yang merangkul semua orang di tengah dunia ini. Dan juga kakak mau mengajak kita berdoa, doa Rosario, di mana dengan doa Rosario kita boleh merangkul seluruh dunia. Kita merangkul 5 benua yang ada di dunia ini. Saya Pastor Alexander Tamangindak PR, Pastor Paroki Maria Ratu Damai Tomohon, mengucapkan selamat Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-178. Kami Paroki Santa Maria Ratu Damai